وعلى ملة إبراهيم إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصادق الوعد اللهم ارزقنا علما نافعا وارزقنا فهما محمدا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا وسلام إليك عبد وشهد عظيم اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين وعلم التربية اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا تخشع ومن نفس لا تشرع ومن دعوات ليس الجواب فيها وصلى الله على محمد إلى الأمم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas Shalimin Salimat rahimahullah. Syukur alhamdulillah pada subuh yang berkali ini Allah berikan kita karunia kenikmatan yang sungguh tidak terbilang. Terlebih kita dipilih oleh Allah untuk sampai di bulan yang mulia yang bulan Ramadan. Yang tidak semua mereka yang menginginkan mendapatkan Ramadan yang mulia ini. Ada yang meminta Ramadan datang sejak beberapa bulan yang lalu. Ya Allah, sampaikan umurku ingin berjumpa Ramadan. Tapi al-insan berpikir Allah berpikir. Manusia boleh berjalan, tapi betul yang mengakhiri keputusan dari apa yang diinginkannya. Tidak sedikit mereka yang di jalan Ramadan 2-3 hari, bahkan tinggal sehari saja, ternyata nafasnya terhenti dan ingin pergi dari percepatan. Tidak dalam kita akan benar. Memberikan kita karunia umur panjang, umur yang berkah insyaallah. Sehingga kita dapat masuk di bulan Ramadan dan semoga memberikan kekuatan kepada kita kemampuan untuk beribadah dalam semaksimal mungkin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat dirahmati Allah. Semua ini kita akan bercerita tentang sebagian sahabat yang tidak kita lanjutkan dengan kajian sebelumnya. Karena mengingat waktu biar satu pertemuan selesai. Ada satu hadis dalam sunan Imam Abu Dawud, dalam sunan Ibnu Majah. Hadis ini menceritakan tentang bagaimana kisah agungnya orang yang dapat berjumpa dengan bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yaitu Thalhah bin Ubaidillah. Bu, sahabat saya bu, saya ibu lagi merencanain nanti untuk puasa kafir. Ada seorang sahabat Nabi namanya Thalhah bin Ubaidillah. Beliau meriwayatkan hadis ini. Kalau kita bicara tentang Thalhah bin Ubaidillah, terkayang sama kita, beliau adalah sahabat mulia yang hidup di zaman Nabi dan menjadi kesayangan Nabi. Karena beliau sangat mencintai Rasulullah. Di antaranya kita ingat kisah ketika dalam perang Khandaq atau perang Ahzab. Ketika Rasulullah saat itu bersama dengan kurang lebih 3.000 kaum muslimin melawan pasukan yang lebih kurang 10.000 mereka Rasulullah. Dan perang Khandaq itu berlangsung sampai lebih kurang 1 bulan. Di Gali Parit, kaum muslimin dikepung dengan jumlah yang sangat besar. Sampai suatu ketika mereka musuh Rasulullah kurang-kurangnya. Terlintaslah pada diri seorang sahabat mulia Thalhah bin Ubaidillah. Karena melihat banyak sahabat-sahabat yang sudah mulai berjatuhan dalam kondisi fisik yang sudah beberapa hari tidak makan. Tapi Thalhah lebih fokus ke Rasulullah. Maka Thalhah datang kepada Nabi minta izin. Ya Rasulullah, izin pulang sebentar.
dan tidak bisa melihat keadaan seperti itu. Jadi sahabat itu batu boleh pada diikat di perutnya supaya ketat. Karena kalau dia nanti posisinya begini, bungkuk gitu, karena batu sakit maka dia tekan. Tujuannya diperang, nggak boleh kelihatan lemes. Sahabat itu pada mengikat satu, ada yang satu, ada yang dua. Ternyata Rasulullah begitu dibuka, beliau sama. Mereka berhak pulang ke rumah. Dengan niatan mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa dibawa ke medan perang nanti, berupa makanan atau apa. Ringkasnya ternyata tidak ada apa-apa di rumah. Istri cuma bilang, ya ada itu seekor anak kambing. Ya kalau kita masak mungkin cukup untuk 5-7 orang. Gimana kalau ini saya masak setelah nanti makan kau undang Rasulullah dan beberapa sahabat tadi. Ada datang ke rumah kita dan bisa makan bersama kita. Kalau aku sepakat, istrinya masak, kalau saya makan, kalau berangkat balik ke medan jumlah. Jumpa dengan Nabi dan Talha menyatakan, ya Rasulullah, ada undangan makan dari istri saya. Istri saya masak barang sedikit kira-kira buat 5-7 orang. Ada kambing muda yang dimasak. Silakan Rasulullah, kau pilih siapa dari 5-7 orang yang ada para sahabat untuk kita menikmati hidangan yang telah disiapkan. Baik Talha, terima kasih. Kau tenang dia. Talha berdiri, Talha mengumumkan kepada para mujahid, ya masyaallah mujahidin, wahai seluruh kaum muslimin, para mujahid, saudara kita Talha mengundang kita untuk makan. Padahal ini orang ini yang ada perang sudah perang 3.000-an. Sementara istrinya Talha bilang ini makanan cukup berapa? 5-7 orang. Pucat muka Talha, tapi Talha marah. Nabi ini nggak pernah ngomong asal itu, apalagi iseng-iseng. Apa yang disampaikan oleh Nabi pasti ada bimbingan wahyu. Maka dikatakan saat itu juga, kalau hak ada menanti, ada pesan apa? Begitu selesai Nabi bilang kepada Talha, ya Talha, aku titip pesan kau pulang buat, agar kau menyiapkan dan tolong makanan yang sudah dimasak istrimu jangan disentuh lagi sampai saya datang dan kemudian mendoakan makanan. Maka Talha pun sudah pulang. Tapi di rumah kemudian istri Talha bertanya, sudah ya? Sudah sampaikan ke Rasulullah, sudah alhamdulillah. Terus siapa aja yang datang? Semuanya yang datang. Istrinya ingin, jangan mungkin mau saya, wahai suami. Bagaimana? Ini Rasulullah mengatakan ada total 5-7 orang. Tapi Nabi justru mengumumkan kepada seluruh kaum muslimin secara bergantian. Ini bagaimana? Terus ada pesan apa? Istri tegas. Ada pesan apa dari Rasulullah? Ya iya, Rasulullah cuma pesan, kau jangan sentuh lagi itu makanan. Sampai Nabi nanti datang ke sini ngedoain itu makanan baru dihidangkan ke makanan buat seluruh para mujahid. Maka ringkasnya Nabi pun datang ke sini sampai ke dapurnya Talha dan Nabi mengatakan berdoa di atas makanan tersebut. Sayang cuma doanya kita nggak tahu. Jadi kita kalau ketemu ya. Dengan izin Allah akhirnya itu makanan yang cuma sepanti cukup buat 5-7 orang dihidang bersama Nabi. Dibawa digantian. Ini orang bukan belum makan dari pagi, buka puasa bukan. Belum makan 3-4-5 hari. Supaya makan yang enak. Dan subhanallah semuanya makan tanpa terkecuali, semuanya cukup dan kenyang dan istrinya penasaran. Ini panci segitu doang tapi cukup buat segitu banyak orang. Jadi ternyata itu panci isinya seperti belum disebut. Ini mukjizat. Nah, Talha yang kayak gitu, yang peduli kayak gitu. Jadi kira-kira nanti Talha wasilah itu bersedekah makanan sebanyak 3.000 orang. Sahabat yang patut dikisahkan. Karena hari ini mungkin orang sedekahnya pernah ngasih makan 3.000 orang. Halo? Di sini ada nggak buka puasa? Iftar ada itu.
pada jumlah buat 100, 200 ya, 3.000 orang. Baik, sebagai hadisnya Al-Talhah bin Ubaidillah anna rajulain min Bani qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wa kana islamu jami'an wa kana ahaduhuma ashadda ijtihadan min al-akhar. Wa qadara al-mujtahid minhuma fastushhida thumma makatha al-akhar ba'da sana. Thumma tuwfiya. Jadi kisahnya begini. Pernah suatu ketika Rasulullah dengan para sahabat sedang ta'lim di sini. Tidak lama kemudian datanglah dua pemuda dari luar. Ya, Anda bayangin situasinya gitu. Ada dua anak muda datang menghampiri Rasulullah, menyatakan ingin masuk Islam. Yang Islamnya disaksikan di hadapan Nabi dan seluruh kaum muslimin yang ada. Maka artinya apa? Kisah ini bukan hanya dirasakan oleh satu dua orang, tapi orang banyak yang menyaksikan Islam itu berbeda. Cuma saya pemuda ini namanya belum saya dapat sampai sekarang. Ada dua anak muda masuk Islam ketika telah bersyahadat di depan Nabi dan para sahabat. Didoakan sama Nabi sudah. Dua pemuda ini sebutlah A dan B. Ini mereka sangat luar biasa kalau masuk Islam. Itu bedanya mualaf. Kalau dia masuk Islam, Islam ini dinyatakan dalam kehidupan itu dulu suku sampai baik. Adanya sholat, infak, sedekah dan seterusnya. Tapi ada bedanya antara pemuda A dengan pemuda B, ada bedanya. Bedanya yang A ini getol banget sama perang, sama jihad itu senang banget. Artinya gini, Bapak Ibu saya bukan Islam lebih kayak jihad. Sebab jihad itu ibadah dan tidak semua orang siap untuk ibadah ini. Apalagi dalam zaman kayak begini, iman sudah boleh mengalami degradasi. Lain dengan para sahabat. Tapi ada di antara mereka yang memang siap perang ketika waktunya. Tapi ada juga yang belum waktunya perang, rasa pedang, rasa tombak, penyakit panas. Kenapa? Karena memang undangan jihad itu sewaktu-waktu datang. Nggak selalu datang dan terschedule kan. Dia hanya datang ketika datang perintah Allah. Makanya pernah ketika Rasul di Madinah mendengar sebuah berita bahwa sebagian kaum muslimin di Mekah dianiaya oleh para kufar. Datanglah Sayyidina Hamzah menghadap kepada Nabi dan mengaturkan berkali maksudnya Hamzah menyampaikan kepada Nabi, ini saya kasih tahu mudah-mudahan Nabi merintahin kita perang. Karena itu kita beberapa saudara kita kaum muslimin sudah disakiti misalnya. Ya Rasulullah, adakah kau mendengar kabar bahwa sebagian dari saudara kita kaum muslimin juga mereka dianiaya, dizalimi, mereka disakiti, dihina, diledakkan dan seterusnya. Ya, saya dengar Muhammad. Anda mulai lagi, ya Rasulullah, ini kaum muslim saudara kita, mereka begini, kita gimana? Apa jawabannya? Wahai Muhammad, ya ini Rasulullah, paman, aku ini adalah utusan Allah. Hamzah paham maksudnya apa? Tidak mungkin Nabi ngajak perang kalau belum ada perintah perang. Kita. Jadi Nabi bahkan dilempari batu, diludahi, ditumpahkan kotoran-kotoran. Kalau belum ada perintah dari langit untuk perang, yang ada perang. Jadi Nabi itu perang tidak dengan langsung. Kalau kita kan jadi kepala suku misalnya kita disenggol sedikit, wah itu tersinggung saya ini. Siap-siap, kita gembur dia, belum ya? Nabi ya begitu dan يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المهاد. Akan perintah perang, wahai Nabi, jihadlah dalam bumi. Dan sahabat itu bagi kita. Kalau datang perintah perang dalam keadaan apapun siap. Contoh, misalnya ada seorang pemuda yang namanya Julaibib. Julaibib itu anak muda yang jauh dari kata tampar. Udah lama dia pengen nikah, dan belum ada yang pengen nikahin dia. Bahkan kalau dia dekat sama perempuan kamu. Kenapa kita wajahnya jauh dari kata ganteng. Sampai Nabi melihat salah satu sahabat muda ini kondisinya sedih. Maka didatangi nanti Julaibib atau ini sudah berzawaj. Atau kali ini menikah, ya Rasulullah.
Bukan pengen lagi, saya pengen mana. Tapi siapa lagi yang mesti tapi dia mau nyaman saya. Ringkas kata, Juleid akhirnya dijodohkan sama Nabi dengan seorang wanita cantik yang soleh. Dan cepat yang kita ini. Ringkas kata, semua sudah oke, tanggal pernikahan sudah siap, apapun yang sifatnya untuk pernikahan sudah disiapkan. Kira-kira besok ini perang, kira-kira besok ini nikah, besok nikah undangan sudah sebar, tenda akad sudah dipasang. Tinggal pelaksanaan. Nah, Juleid lagi belanja di pasar begitu pulang papasan sama kaum muslimin beberapa orang. Ini Juleid sudah dibawa janur, sudah dibawa apa nih? Papasan. Saya Juleid nih, nggak siap nih. Kemana? Rasul barusan Hindu. Kita suruh siap besok perang. Subhanallah. Jadi ini bersamaan. Ya, satu besok dia mau nikah, yang kedua kaum muslimin mau perang. Coba kalau Anda yang di posisinya Anda pilih perang apa tidak? Halo? Jadi kan perang. Tapi dia itu sangat mulia. Dia datang ke rumah calon mertuanya. Dia datang ke dalam istrinya, mohon maaf, nikah kita sebentar itu dulu. Kalau saya panjang umur, habis pulang perang saya nikahin kamu. Tapi kalau umur saya pendek, mudah-mudahan nanti kita di surga dinikahkan. Akhirnya, itu juga itu ternyata meninggal dunia di Paris. Jadi nikah. Tapi istrinya yang oleh ada calon, dia bilang apa? Aku sudah mendengar perkataan dirinya dan dia syahid dan aku ingin dia istri di surga. Subhan. Nah, balik lagi istri saya. Nah, anak muda yang tadi itu amal yang namanya jihad luar biasa. Yang menjadi cita-citanya dia ingin mati syahid. Dan itu menjadi apa? Hal yang lumrah di kalangan para sahabat minta untuk mati syahid. Bahkan Umar bin Khattab pun minta, Allahumma kut syahidan fi baladi Rasulih. Ya Allah, wafatkan dalam keadaan syahid. Itu kita coba. Sama kayak aja seperti kita pengen haji, pengen umrah. Kenapa? Karena haji, umrah, jihad itu sama-sama ibadah. Sama-sama ibadah. Apalagi mati syahid. Nasyahid ini nggak buat itu sesuatu. Orang yang mati syahid itu, dia akan memiliki keistimewaan di antaranya dari Allah terhadap yang syahid itu. Nah, ini tapi bahas. Hadis satunya. Di antaranya apa? Ayyughfaru lahu fi awwal dzakah. Orang yang syahid, dia ketika pertama kali jatuh tumbang ke atas panah, entah ditembak, entah dipanah, entah ditombak, pokoknya begitu dia jatuh, meninggal, syahid. Jatuhan pertama dia ke tanah, itu rontok semua dosa. Ini gimana orang kata yang syahid? Yang kedua, wa yawma ajahu ila jannah. Orang yang mati syahid itu sebelum dia habis ruhnya cabut, Allah izinkan dia melihat istana kedudukan yang akan dia tempati dari surga. Ini hadis ini saya agak susah memahami dulu waktu mondok. Sekarang di zaman teknologi yang sudah canggih ini semakin terbuktikan. Contohnya ada kiriman WhatsApp, ada foto di Google, ada kiriman yang datang. Apa sih anak muda di Palestina, kepalanya bolong di jambak sama Israel. Dia dalam keadaan jatuh, tapi berjumpa sekali itu apa? Senyumnya begitu indah. Tangannya sambil menunjuk tauhid. Senyumnya apa? Gini. Ini orang sudah ditembak, apa ditembak sakit. Tapi kok bisa? Akhir hidup dia dalam keadaan senyum yang luar biasa, kayak orang yang dapat kenikmatan yang sungguh. Kenapa? Karena dia melihat kedudukan dia setelah mati di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang terjadi pada orang yang bersyahid. Dan dia yujar min adabi utabati, dia akan terbebas dari yang namanya sabu dan dari lain-lain. Artinya apa? Atas. Kalau kalangan sahabat merindukan syahid itu, menginginkan syahid itu luar biasa. Sebagaimana keinginan kita
Umar bin Khattab pengen mana syahid, termasuk judul itu tadi. Ada pilihan nikah sama jihad, dia pilih mana? Dia pilih jihad. Jihad ini luar biasa. Baik. Nah, sampailah terkabul dengan pemuda jihad tadi ini, yang suka dengan jihad, yang senang dengan ibadah jihad, dia betul-betul tercapai keinginannya, cita-citanya, dia meninggal dalam keadaan mati syahid. Nah, tadi kan pemudanya ada dua. Yang satu syahid, dan yang satu lagi bukan syahid. Bahkan umurnya setahun lebih lama dari yang syahid. Jadi yang syahid sudah meninggal, yang satu masih hidup, masih menjalani kehidupan sebagai sahabat, sebagai mukmin, sampai tahun kemudian dia meninggal dunia. Oke, baik. Dilanjutkan. Kemudian, kalau Tuhan, orang itu fil manam bainana inda fadil jannah. Idza ana bihima faqad yakhrujul min al-jannah faqad zalilati fi al-akhir min كل مخارج هذه الذي واستشهد وعاد إلي فقال ارجع إنك لم يأتي لك بعدي. Nah, beberapa waktu kemudian setelah kedua orang ini telah meninggal dunia, yang satu syahid, yang satu tidak, yang satu tahun lebih lama dari yang syahid, tapi dua-duanya akhirnya meninggal dunia. Tolak suatu malam dia mimpi apa yang diceritain di sini Ustaz? Masalah mimpinya tolak, bukan mimpi saya. Paham itu? Dan mimpi yang tolak divalidasi sama Nabi sehingga masuklah dalam sebuah hadis. Apa yang terjadi pada mimpi yang tolak? Tolak mimpi ketemu sama dua anak muda ini yang mendapat dalam bumi surga. Tolak mimpinya keren. Mimpinya mana? Mimpinya di dalam bumi surga. Bu, ibu pernah mimpi? Mimpi di depan pintu surga bukan? Kadang-kadang kita mimpi ketemu sama tetangga di depan tukang sayur, mimpi di pasar, ada lagi mimpi di kejar-kejar macan. Ini bahkan mimpinya di mana? Mimpi di depan pintu surga. Ketemu sama orang tadi. Cerita di Masya Allah. Ngobrol. Nggak lama, karena di depan pintu surga, dari balik pintu surga ada yang keluar malaikatnya jadi mimpinya. Dan malaikat itu mempersilahkan kepada salah satu dari dua pemuda ini untuk masuk surga duluan. Bapak-bapak, salah satu di antara mereka duluan, yang satu mengaku. Apa ini? Ternyata ketika malaikat itu duluan, yang disuruh masuk surga saat itu lebih dahulu siapa? Yang pertama kali disuruh masuk surga itu ternyata bukan yang mati sakit. Yang disuruh masuk duluan justru yang tidak mati sakit. Kenapa? Bingung kan? Ini bahkan begitu. Sampai bahkan ngomong mereka ini. Kan? Mereka. Ini nggak salah. Ini yang mati sakit ini. Kok dia duluan? Apa kata MC? Entah. Belum tiba saatnya dia masuk dalam surga. Jadi benar mereka ternyata kan mereka salah narik orang dulu. Jadi nggak ada yang mereka salah narik orang, apalagi salah nyebutnya. Nggak kayak kita ada rambut, ada min, ada plus. Ini dia itu bukan. Mereka seperti itu. Maka terkagetlah dan terbangunlah di bawah ini. Pagi-pagi akhirnya apa yang terjadi? Asbah tawqah yuhaddi bihinna fa'adi bidzalik wa qala dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tawqah pagi-pagi setelah dibangun dari mimpi, dia sholat setiap masjid. Habis selesai dari kajian bersama Nabi, tawqah meriung sama temannya. Sama sekali dia bersahabat jadi ketemu. Di situ dia cerita, Bang, kenapa kau tawqah? Ada mimpi suatu, ini apa? Diceritain begini. Tahu kan? Ibu anak muda yang waktu itu masuk Islam di depan kita semuanya. Yang satu syahid, yang satu mati. Saya mimpi, tapi aneh ini. Gimana aneh?
Maka yang masuk surga justru yang bukan mati syahid. Yang syahid malah belakangan masuk surga. Kok bisa begitu? Itu dia sendiri. Tadi yang bingung memang berarti sekarang semua sahabat yang dimintai ikut. Tapi enak zaman dulu. Kalau bingung, ada nabi, nanya sama nabi, selesai. Jadi kita kadang-kadang kalau bingung nanya siapa? Ya. Datang kepada nabi, akhirnya cerita kepada nabi. Akhirnya cerita kepada Rasulullah SAW. Muhaddathul hadis. Begitu sudah diceritakan cerita kisah-kisahnya Quran, maka kemudian qala bin ajzali ta'jabun. Selesai Rasul mendengar kisahnya Quran, Nabi justru nanya, di bagian mana yang kalian bingung dari ceritanya Quran ini kalian bingung? Sahabat para nabi langsung menjawab mereka. Qalu, mereka bersama-sama berkata, karena jangan qalu. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, alaysa takmakana? هذا كان أشد الرجلين اجتهادا ثم فشل وقبل هذا الأخير هذا الجنة قبله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس takmakana هذا بعد مسلم. Sahabat kepada ngomong ya Rasulullah, tidak ini saksi yang disuruh masuk belakangan masuk surga justru dia mati syahid. Sedangkan syahid begini sama. Bagaimana cerita justru dia masuk dari belakangan, kok yang tidak syahid malah dulu. Sahabat nanya kepada Nabi. Karena Nabi ditanya, akhirnya Nabi jawab. Tapi Nabi jawabnya dalam pertanyaan juga. Apa kata Nabi? Alaysa takmakana hadza ba'da musana? Sebentar. Bukankah sahabat yang tadi yang disuruh masuk surga duluan itu dia umurnya setahun lebih lama dari yang mati syahid? Jawabannya, halo, ini muncul pengaku ini. Ya, ini pura-pura yang menjawab gitu. Ya. Bukankah sahabat yang tadi disuruh masuk surga duluan dia umurnya lebih lama setahun dari yang mati syahid? Jawabannya, sahabat yang berbala yang masuk. Iya benar ya. Emang yang syahid mati duluan. Terus dia itu tahun lebih lama. Terus kemudian lihat ini poin ini, kasih poin. Wa adraka Ramadan. Nah ini. Bahwa umur dia setahun lebih lama dari yang mati syahid, berarti dia berjumpa dengan Ramadan sekali lagi kan? Oh iya, betul ya Rasul betul. Pasal ini dan dia puasa di Ramadan itu. Wasalla kada wa kada min sajdatin bisa. Dan dia melakukan ibadah sholat, sujud, ibadah lain dalam tahun tersebut. Sahabat jawab, qalu bala ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah. Tadinya orang rada-rada ngecilin nih. Ini orang tak mati syahid tapi itu masuk surga duluan. Kayak gitu. Maka nanti tadi emang dia tak mati syahid. Umurnya setahun lebih lama dari syahid bahkan dia kan. Iya. Kalau begitu dia ketemu sama Ramadan dan 4 kali lagi. Betul ya Rasulullah. Dan dia puasa kan di Ramadan itu. Puasa ya Rasulullah. Terus dia sholat ibadah ini ibadah itu kan. Iya ya Rasulullah. Nah, dengerin sekarang. Nah, poin ini. Kata Nabi, "Fama bainahuma ab'aduma bainas samai wal ardh." Kalau itu kami. Bandingkan orang yang mati syahid dengan orang yang memaksimalkan kesempatan Ramadan. Atau dibalik. Orang yang berjumpa dengan Ramadan dan dia memanfaatkan maksimal betul Ramadan yang Allah berikan kepada dia, dengan dia puasa dengan sebaik-baiknya, dengan dia sholat dengan sekhusyuk-khusyuknya, dia sedekah dengan ikhlas-ikhlasnya, tidak saking ikhlasin 2000 terus. Kalau ini sedekah 2000 terus, yang penting ikhlas.
dan dia baca Quran dengan semaksimal mungkin, maka perhatikan. Orang yang memanfaatkan Ramadan dengan maksimal seperti ini, maka derajat dia di surga lebih tinggi bahkan dari yang lebih sahih. Jamaah sekalian, ini sebuah kabar baik, kabar gembira bagi kita orang-orang mukmin. Yang kita tidak tinggal di Palestina, kita tidak ikut serta dalam perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita tinggal di wilayah yang aman. Betul? Kita tidak perlu masa pedang, masa tombak, masa panas. Tapi Ramadan yang nyata ada di depan mata kita masih ada. Kalau ini kita raih, kita sungguh-sungguh, agar Allah akan berikan kepada kita derajat yang bahkan lebih tinggi daripada orang yang mati. Maka setidaknya kemarin ya, Ramadan ini juga sebagai pertama yang mesti kita jaga. Jangan mudah rapuh dengan banyak alasan. Inilah, itulah. Sampai akhirnya tiga ini tidak ada dalam hidup kita di Ramadan. Apa itu yang pertama maksimalkan ibadah sholat? Kalau di luar Ramadan kemarin kita sholat, bahkan kadang-kadang tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat. Udah sholat tapi kita tidak dapat waktu, bahkan cenderung menunda-nunda. Ramadan ini jangan sampai kita gitu. Jadi kan Ramadan tahun ini, bila perlu sebelum azan kita sudah ada di tempat sholat. Harus tidaknya ketika azan kita sudah bisa sholat qabliyah. Dan jangan hanya sholat fardhunya saja. Kita iringi dengan sholat rawatib, qabliyah, ba'diyah. Tambahkan doa. Ada ibadah yang luar biasa hanya ada di Ramadan, sholat. Jangan tinggalkan tarawih selama sebulan full. Pastikan ini diri kita. Jangan sampai Ramadan ini berlalu ternyata ada satu malam lagi kita jaga. Andai pun terpaksa mungkin karena kerja dan sebagainya. Kita bisa berjamaah di masjid ini, kalau terang bersama imam, pastikan di rumah kita sholat. Bisa kita lakukan sendiri dengan jumlah rakaat yang biasa kita pakai, dengan bacaan surat-surat yang ringan yang biasa kita baca. Model potongan ini kan surat-surat yang full. Lalu itu pakai di surat-surat yang full. Yang penting jangan ninggalin salat. Yang kedua sedekah. Rasulullah itu orang yang sangat ajwaduna, orang yang sangat dermawan di antara manusia. Tapi di Ramadan kedermawanan beliau seperti angin yang berhembus tanpa batas. Maksudnya apa? Tapi itu nyahnyong. Oh nyahnyong apa ya? Oh nyahnyong. Makilah itu disebut Ramadan. Apalagi kalau ada undangan apa? Undangan puasa ya. Undangan untuk penyedia takjil. Pak, Bu, RT2 besok tugas saya ambil saya sebagian. Minimal air minum yang pertama diminum, tomat kurma, sedekah. Bulan Ramadan. Yang ketiga Quran. Jangan sampai tidak jadi orang mukmin di Ramadan ini nggak khatam Quran. Pastikan kita bisa khatam Quran. Ustaz, saya belum bisa baca Quran. Kalau dijadikan Ramadan ini ada bulan terakhir Anda nggak bisa baca Quran. Di Ramadan ini Anda habis Ramadan, Anda pasti baca Quran. Anda lancar baca Quran. Gimana caranya? Belajar. Ya, dengar ibu di sini habis subuh baca Quran itu. Bagus. Berapa juz tahu? Juz 30. Dua hari kakak. Subhanallah. Para alimatul mujahidin, para ulama-ulama kita, sahabat-sahabat Nabi, itu masuk Ramadan. Luar biasa mereka juga Ramadan.
Imam Bukhari, Muslim, para muhadis, ya. Mereka katakan kitab-kitab mereka dulu disimpan untuk Sahih Bukhari, Sahih Muslim disimpan. Kenapa? Mereka fokus kepada Quran. Mereka banyak pagi, siang, sore, malam. Imam Syafi'i, itu sampai khatam Quran di Ramadan 60 kali. Memang iya, memang bisa. Ini yang mampu kita kan, ya, karena kita nggak pernah ada di makom itu. Sampai biasa sehari khatam Quran mulai pada subuh, mulai tafsir Quran, ternyata Quran itu dia. Imam Syafi'i itu sehari khatam di Quran. Apalagi 10 akhir Ramadan. Pagi ke siang, dia khatam, siang ke sore, dia khatam, sore ke malam, dia khatam malam. Itu Quran saking di luar kepala. Saking di luar kepala. 6 tahun Syafi'i hafal Quran. 6 tahun hafal Quran. 9 tahun hafal 1000 hadis kita guru yang mau. Beda-beda dikit sama kita. Oh begitu. Ya Imam Syafi'i dikit-dikit baca Quran, kita baca Qurannya dikit-dikit. Jadi bedanya tidak sedikit, itu cuma peletakan yang beda. Baik, saya diingatkan tadi 30 menit Ustaz. Ya, sudah 30 menit. Ini sudah 30 menit lewat. Mungkin ada tanya jawab ya. Ayo, ada yang mau nanya atau saya nanya yang saya jawab? Masih cukup? Baik. Mana ini? Oh, sorry, nanya itu. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punya? Mantu? Baik, ini pertanyaan tidak ada hubungan yang berwarna ya. Tapi bagus, tidak apa-apa. Di dalam Quran ayat rukhsah. Ada apa namanya? Apa rukhsah? Keringanan. Bagi mereka yang tidak mampu untuk menjalankan puasa atau tidak bisa berpuasa karena mengalami haid nifas, termasuk wanita hamil dan menyusui. Bagaimana? Maka dia diwajibkan untuk mengkodok di hari yang lain. Tapi menurut mazhab Syafi'i ini khusus wanita hamil atau menyusui. Kalau seandainya dia itu tidak puasanya karena salah satu hamil, salah satu bisa anaknya bisa dididik. Apa maksudnya? Apa banget? Aduh kalau saya puasa, takutnya saya sakit, berarti saya. Berarti saya itu berarti yang hamil. Kenapa ibu? Maka atas dia diwajibkan hanya satu, mengkodok saja. Tapi kalau khawatirnya dia dua, nah kalau saya di puasa, saya sakit, anak saya gimana? Repot. Jadi khawatir lagi. Dua, maka dia mogok puasa, jadi dia dulu. Itu kalau saya. Tapi pertanyaannya apa? Boleh apa? Ya boleh. Nah itu masuk workshop. Ya. Ada orang-orang yang dia, orang yang sakit, ya, orang yang sakit. Tapi sakitnya benar sakitnya. Jangan menggatal-gatal kurang putih, nggak puasa. Kenapa nggak puasa? Sakit pak, sakit apa? Gatal sini paruan, yo. Paham itu? Ini apa ya? Baik, mudah-mudahan kita doakan sekalian mantunya lagi hamil, semoga Allah memberikan pelajaran ini dalam proses akhirnya, jadikan janin yang bisa sehat, dan kalau tidak ada masalah soalnya. Amin ya Allah ya Allah. Untungnya hanya didoain, alhamdulillah. Baik. Cukup ya Bapak Ibu ya. Ini saya dengar abis ini katanya mau ada khatam Quran soal ini. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan yang mulia ini.
jadikan kita para suami yang soleh, istri kita jadi istri yang solehah, dan anak kita menjadi anak yang soleh. Allahumma alimna wa'alimna ma'ifona wa sa'alina tukuhan alimna hikmatik wa nsyur alina rahmatak wa zakina ma'asini yang terjaga ikram Rabbi filana wa imanina wa rahmu kama rabbahu masidara Allahumma sallimna di Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallim minna wa Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya tutup, saya apresiasi yang anak mudanya. Dia merecord begini bagus ya. Kalau bisa anak muda itu dikasih tugas itu aja ya. Di beberapa masjid yang saya sekalian, dan anak muda yang kayak gini ya. Dan anak muda itu melek teknologi. Yang dia perlu Alifas punya webnya ini, yang punya YouTube sendiri. Maka disediakan bagi saudara-saudara kaum muslimin yang ada di sekitar kita nih, yang sedang berolahraga di rumah, ini bisa ikut nyimak ya. Apa kajian-kajian yang bisa dibahas, kalau bisa like, kalau bisa like ya. Ini masukan ya, di Masjid Al-Barakah ini begini juga. Jadi setiap ada kajian dia like, sehingga bisa dinikmati. Kadang-kadang Anda pulang kampung, dia mengaji, bisa itu macamnya. Ada orang yang sakit di rumah, dia bisa nyaman. Kenapa? Ini masukan. Bagus menurut saya, bagus. Mudah-mudahan karena sudah kita jadikan anak yang sukses dunia. Terima kasih kepada Allah yang baik. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.